Pernah nggak sih kamu bingung gimana caranya ngomong jujur tapi tetap bisa jaga perasaan orang lain? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tips and trick agar kamu bisa bilang apa yang kamu mau tanpa bikin orang lain baper. Salam healthymu. Masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values. Dan hari ini kita akan membahas salah satu sub core values dari kolaboratif, yaitu asertif. Asertif berarti menyampaikan pendapat secara jujur, tegas, dan lugas dengan tetap menghargai perasaan orang lain. Di lingkungan kerja, pasti kita pernah bingung tentang gimana caranya menyampaikan sesuatu dengan jujur dan nyaman ke orang lain. Takut pendapat kita nggak diterima, atau mungkin malah pendapat kita membuat orang lain baper. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga bernama Equity Training di London ke sejumlah karyawan dari berbagai industri dan usia. Hasilnya, lebih dari setengah responden atau 55% responden merasa kehilangan kesempatan di tempat kerja karena kurang berani speak up. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dalam berkomunikasi, kamu harus pahami dulu nih beberapa tipe komunikasi berdasarkan model I'm okay, you're okay yang dikenalin sama psikiater sekaligus penulis bernama Thomas Anthony Harris. Ada 4 hal yang perlu kamu ketahui di dalam model I'm okay, you're okay. Pertama, agresif atau I'm okay, you're not okay. Komunikasi yang agresif adalah bentuk komunikasi yang nggak menghargai orang lain. Tipe ini terkesan boxy, maksa, dan mementingkan diri sendiri. Sikap agresif ini bisa kelihatan dari cara kita ngomong yang memotong pembicaraan orang lain, melebih-lebihkan pendapat kita, atau ngomong dengan cara yang bikin orang lain atau idenya jadi gak dianggap penting. Tapi kita tidak peduli dengan mereka. Kita hanya ingin suara kita yang didengar. Perilaku agresif ini egois, kasar, dan suka mengontrol. Ya sih, mungkin kita bisa menang dalam pembicaraan, tapi kita malah merusak hubungan dengan orang tersebut. Kedua, pasif atau I'm not okay, you're okay. Komunikasi yang pasif adalah bentuk komunikasi yang gak menghargai diri sendiri. Kita gak mau mengutarakan ide atau pendapat kita karena takut dianggap memaksa atau karena gak yakin suara kita penting. Apalagi kalau ngobrol sama orang yang posisinya lebih tinggi. Kita merasa tidak masalah untuk tidak bersuara dan berusaha menerima pendapat orang lain meski mungkin kita tidak terlalu sependapat dengan mereka. Kalau kita terus pasif, pendapat yang mungkin aja penting malah gak tersampaikan. Lama-lama ini bisa bikin stres, frustasi, atau malah jadi burnout loh. Ketiga, pasif agresif atau I'm not okay, you're not okay. Pasif agresif itu artinya kita nggak jujur sama pendapat kita, tapi juga membuat orang lain tidak nyaman dengan cara kita merespon. Hah? Gimana tuh maksudnya? Pasif agresif terjadi ketika kita hanya merasa kesal tapi nggak berani ngomong terus terang. Contohnya, kita bilang setuju dengan pendapat seseorang, tapi nada suara atau ekspresi wajah kita nunjukin kalau sebenarnya kita nggak suka. Bisa juga kita malah jadi ngambek, cemberut, atau ngomel-ngomel gak jelas. Kadang kita juga pura-pura nggak dengerin omongan orang atau nggak ngerjain tugas yang udah disepakati. Sikap kayak gini bikin orang lain gak nyaman dan ngerasa aneh. Lama-lama kita bisa dianggap gak profesional. Kalau masalahnya gak diselesaikan, rasa kesal dan gak puas itu bisa makin numpuk loh. Yang terakhir, ini dia nih yang paling kita tunggu, yaitu asertif atau I'm okay, you're okay. Asertif itu artinya kita berani sampaikan pendapat atau ide kita, tapi tetap menghargai pendapat orang lain. Kita sampaikan dengan jujur dan to the point, tapi tetap sopan dan enak didengar. Contohnya, daripada kita mengatakan 3 bulan ini datamu sering keliru, ternyata kamu lambat dalam belajar ya. Bentuk komunikasi ini bisa jadi agresif dan melukai perasaan orang lain. Sebaiknya kita bisa bilang, data yang kamu kirim masih kurang tepat. Saya tahu mungkin ini sulit, tapi kamu harus segera menguasai metode olah data agar tidak ada kesalahan kembali. Kalau kita bersikap asertif, kita bisa bilang langsung apa yang kita butuhin. Mungkin kita nggak selalu dapetin yang kita mau, tapi dengan punya keberanian buat ngomong jujur dan sopan, orang-orang bakal lebih respect sama kita. Karena intinya saling menghargai, cara ini efektif buat cari jalan tengah. Jadi bukan soal menang atau kalah, tapi gimana caranya kita semua dapat hasil yang terbaik. Ada satu buku berjudul Radical Candor karya Kim Scott yang ngebahas tentang cara kasih feedback yang jujur dan to the point tanpa ngerusak rasa hormat atau hubungan baik sama orang lain. Ini bisa kamu praktekin untuk jadi lebih asertif dengan tetap menghargai orang lain. Kim Scott di dalam bukunya bilang kalau konsep Radical Candor ini tujuannya biar bikin orang lain bisa berkembang dan performanya makin oke, tanpa bikin hubungan rusak atau bikin mereka sakit hati. Ada 2 inti dari konsep Radical Candor, yaitu pertama, care personally atau peduli secara pribadi. Menurut Scott, peduli secara pribadi bukan berarti harus jadi sahabat dekat semua orang, tapi lebih ke nunjukin kalau kita beneran peduli sama kesejahteraan dan perkembangan mereka. Kedua,
Challenge directly atau menantang secara langsung. Menantang secara langsung itu soal kasih feedback yang jujur walaupun kadang nggak selalu enak buat didengar. Tapi dengan berani ngasih tantangan ke orang lain, kita bantu mereka lihat di mana mereka bisa berkembang dan jadi lebih sukses di masa depan. Dengan menggabungkan care personally dan challenge directly, ketika kamu mau nyampein sesuatu, lingkungan kerja kerasa lebih positif. Karena umpan balik yang jujur jadi hal biasa. Bisa ngurangin kesalahpahaman dan konflik juga. Sekarang, coba diskusikan dan praktekkan asertif dengan teman di sekitarmu ya.